wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami kelompok AIREK dengan beranggotakan saya Amelia Fitri Handayani dengan NIM 21131111037. Saya Cinta Maulida Ahmad Sadia dengan NIM 211311041. Saya Indra Nugraha dengan NIM 211311048. Dan saya Rifki Muhammad dengan NIM 211311005. Di sini kami akan menjelaskan terkait prototipe paranet penutup otomatis pada tanaman multikultura berbasis pageologi. Penjelasan dimulai dengan satu pertanyaan, apa kabar pertanian Indonesia tahun 2023? Yang akan dijawab di Waktu Indonesia bagian hijau. Yang pertama, Indonesia memiliki lahan tanaman hortikultural dengan jumlah 4,6 juta hektar menurut BPS tahun 2022. Dan kedua, cahaya berlebih akan mengakibatkan penurunan tingkat fotosintesis sehingga tumbuhan tidak memproduksi makanan yang cukup untuk tumbuh kembang menurut Royal Society of Chemistry. Dan 87,59% pertanian di Indonesia tidak menggunakan teknologi menurut BPS tahun 2018. Maka dari itu, kami AIREK dengan beranggotakan 4 orang membuat suatu alat dengan judul prototipe penutup paranet otomatis tanaman hortikultural untuk meningkatkan fotosintesis berbasis pageologi. Oke, yang pertama di sini ada how it works. Jadi, bagaimana alat ini bekerja? Nah, alat yang kami rancang ini dirancang untuk membuka dan menutup paranet secara otomatis, di mana alat ini harus dapat mendeteksi kondisi lingkungan seperti intensitas cahaya matahari dan kelembapan. Nah, untuk logika fuzzy-nya itu akan digunakan untuk membuat keputusan tentang kapan paranet harus dibuka atau ditutup berdasarkan data lingkungan yang diambil. Lalu, di slide yang selanjutnya, terdapat gambar yang menunjukkan bahwa alatnya ini dalam kondisi nol, yaitu kondisi di mana si paranetnya itu terbuka secara keseluruhan. Nah, terbuka secara keseluruhan dikarenakan intensitas cahaya matahari yang terdeteksinya itu kurang dari 10% dan kelembapannya itu kurang dari 90%. Lalu di slide yang selanjutnya, pada gambar ini menunjukkan bahwa alatnya itu ada pada kondisi 1, yaitu kondisi di mana si paranetnya itu tertutup satu layer. Nah, paranet ini tertutup satu layer dikarenakan intensitas cahaya matahari yang terdeteksinya itu di atas 50% dan kelembapan udaranya kurang dari 50%. Lalu untuk yang selanjutnya, gambar di sini menunjukkan bahwa alatnya itu ada pada kondisi 2, yaitu paranetnya tertutup 2 layer. Nah, tertutup 2 layer ini yaitu ketika cahaya matahari atau intensitas cahaya mataharinya ini terdeteksi di atas 80% dan kelembapannya kurang dari 20%. Baik teman-teman, kita lanjut mengenai aspek mekanik. Di sini alat kami terbuat dari rangka pipa PVC dengan dimensi setengah inch, yang mana prototipe alat kami ini dibuat dengan besar dimensi keseluruhan, yaitu dengan panjang 80 cm, tinggi 90 cm, dan lebar 40 cm. Nah, tidak lupa juga komponen yang paling utama dari alat kami yaitu paranet itu tersendiri, yang mana paranet ini kami gunakan dengan jenis kekedapan 65%. Lalu panjang dan lebar si paranet ini sudah kita ukur ya, kami ukur yang mana panjangnya itu 1,6 meter dan lebarnya 40 cm. Nah, lalu di sini juga pada alat kami menggunakan 2 motor stepper, yang mana untuk menarik dan juga mengulur gitu ya. Nah, bagaimana sistematikanya, yang mana si motor ini memutar si roller yang terbuat dari pipa PVC gitu ya, yang terhubung kepada bracket bearing yang ada di sebelah kiri. Kami juga menggunakan bracket bearing dengan dimensi 20 mm diameternya. Lalu si bearing ini dikuatkan dengan baut dan mur gitu ya. Bautnya ini sepanjang 6 cm dengan ukuran sebesar nomor 6 gitu ya, baut nomor 6. Nah, di sini juga kami menggunakan aspek elektronik, yang mana rangkaian yang kami rangkai itu dirapihkan menggunakan box gitu ya, agar lebih rapih dan lebih
efisien ketika misal maintenance atau membenarkan apa yang perlu dibenarkan gitu ya. Nah, lalu tidak lupa juga di sini sensor ditempel di sebelah atas alat gitu ya, yang mana kami menggunakan 2 sensor. Yang pertama sensor BH1750 untuk menangkap input dari intensitas cahaya matahari, dan lalu yang kedua itu sensor DHT11 untuk menangkap input kelembapan dari suhu atau dari kelembapan udara lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek komputer. Di sini aspek komputer ini kami menambahkan fuzzy logic ke dalam program Arduino IDE, di mana fuzzy logic ini nanti akan menghasilkan output yang itu di antara 0, 1, dan 2, di mana output tersebut nanti akan diolah dan juga akan menjadi aksi dari motor stepper, di mana aksi motor stepper tersebut nanti akan diterima juga sebagai inputan sebagai kondisi si motor steppernya. Jadi misalnya ketika keadaan dari awal dan hasil dari fuzzy itu 1, maka motor stepper akan bergerak ke 1, yaitu 1 layer misalnya. Kemudian setelah ada perubahan kembali jadi 0. Nah, kami telah menambahkan juga kondisi di mana ketika kondisi setelah 1, maka ketika adanya pengurangan yang parameter tersebut akan kembali lagi ke 0. Jadi tidak menambah ke atas ataupun berdiam saja seperti itu. Kemudian di sini jadi untuk pertama ya seperti biasa kita melakukan set variabel, kemudian melakukan void setup yang untuk mengatur awal dari semua proses. Kemudian dalam void loop tadi ketika sensor dari transducer sensor DHT11 dan BH750 mendeteksi, kemudian diolah oleh fuzzy logic, dan ketika mendapatkan output yang tidak sesuai dengan kondisi, maka akan mendapatkan aksi yang berubahan dari motor stepper tersebut, pindahan posisi, dan nanti posisinya akan dibalikan ke posisi awal, di posisi pada ininya perubahan posisi awal. Nah, ketika ternyata sama kondisinya, maka tidak akan terjadi sesuatu dalam motor stepper tersebut, sehingga paranet atau layer tersebut tetap berada dalam keadaan diam seperti berikut. Baik, dilanjut dengan aspek kendali. Di sini kami mulai dengan set variable seperti berikut yang telah dijelaskan bahwa ada keadaan 0, 1, dan 2, yaitu 0 ketika tidak ada paranet, 1 ketika paranetnya 1 layer, dan 2 ketika paranetnya 2 layer. Kemudian dilanjutkan itu sebagai SV dimasuk ke microcontroller, dan microcontroller ini adalah di dalamnya yaitu diproses oleh fuzzy logic. Kemudian nanti menghasilkan MV, yang dimana MV itu masuk ke motor driver. Ketika driver diterima, diolah, kemudian memberikan output kepada motor stepper. Nah, setelah itu ada juga kondisi untuk feedback, di mana feedback ini diproses oleh sensor transducer yaitu DHT11 sebagai intensitas cahaya, sebagai kelembaban, dan juga ada BH750 sebagai intensitas cahaya. Kemudian setelah itu jadilah PV, dan nanti menjadi hasil yang lain untuk diproses oleh fuzzy logic seperti berikut. Nah, berikut merupakan juga rules dari fuzzy logic yang telah saya buat. Berikut merupakan member function dari fuzzy logic yang telah dibuat, di mana kami menggunakan fuzzy logic Sugeno, di mana hasil dari output Sugeno itu tersebut adalah nilai yang konstan seperti 0, 1, dan 2 yang telah kami buat, sehingga dari inputan yang tadi intensitas cahaya seperti berikut, dan juga ada kelembaban dari DHT11 seperti berikut, maka akan dihasilkan nilai 0, 1, dan 2, dan nantinya hasil tersebut akan diolah oleh microcontroller sehingga mendapatkan output untuk menggerakkan motor. Teman-teman, tentu kami membuat alat ini tidak lain untuk bisa dimanfaatkan ya, terkhusus dalam dunia pertanian. Nah, apa manfaat alat ini untuk dunia pertanian? Yang mana penggunaan paranet dalam pertanian telah terbukti ya meningkatkan hasil panen dengan menjaga tanaman dalam kondisi yang optimal. Dari sini, petani tidak perlu menggunakan bahan tertentu seperti bahan kimia untuk membunuh hama ataupun yang lainnya gitu ya, yang mana dengan bahan-bahan yang terbilang ada beberapa efek samping juga yang kurang baik untuk tanaman, khususnya untuk kita konsumsi. Maka dari itu kami merancang suatu alat yang
aman dan ramah lingkungan gitu ya. Nah, dari sini juga si alat ini dapat meningkatkan produktivitas dan secara konsisten mendapatkan hasil panen yang berkualitas gitu ya. Mungkin itulah yang paling utama lah ya dari manfaat alat ini untuk petani. Nah, tidak lupa juga selama kami merancang alat ini ada beberapa hal yang sangat penting untuk kami evaluasi. Yang pertama, ketika si paranet pada saat kondisi 1, karena percepatan motor yang ke-1 dan ke-2 itu sedikit berbeda ya, sehingga ketika penarikan itu tidak terlalu efisien, maka hasilnya si paranet pada kondisi 1 tidak terlalu tertarik gitu ya, sehingga agak kendor sedikit tapi tidak bermasalah gitu, tidak sampai menutupi atau terkena si tanamannya itu tersendiri. Lalu yang kedua yang tidak lupa juga yang kami evaluasi yaitu mengenai si bracket bearingnya, yang mana berguna untuk memutarkan si roller itu untuk menarik dan mengulur, yang mana kami perlu melumasi lagi agar si bracket bearing ini dapat berputar dengan secara optimal. Airbag merupakan alat untuk meningkatkan kualitas fotosintesis tanaman dan merupakan inovasi sistem yang dapat menjadi solusi dan tindakan preventif yang tepat dari kegagalan panen. Mungkin sekian yang dapat Airbag sampaikan. Selanjutnya kita akan ke demo alat. Karena pada alat kami memiliki sensor BH1750 untuk mengukur intensitas cahaya, maka dari itu kami mencoba untuk meninggikan nilai intensitas cahaya menggunakan senter HP dengan jumlah di atas 5000 lux. Sehingga layer kedua pada paranet ini akan bekerja. Dua layer paranet ini akan menutupi tanaman dari sinar matahari yang berlebih sehingga tanaman dapat berfotosintesis secara optimal. Dan ketika cahaya matahari tidak terlalu tinggi, maka paranet layer kedua akan kembali pada posisi semula, yang dimana paranet 1 menutupi tanaman. Dan apabila matahari cukup untuk tanaman, maka paranet akan berada pada kondisi 0.